Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Di antara manusia ada yang kami jadikan mereka pemimpin, a'immatan yahduna bi amrina, mereka pemimpin itu memberi petunjuk kepada sesamanya, kepada rakyatnya, kepada bawahannya, bi amrinya, dengan perintah kami, pemimpin-pemimpin yang mengeluarkan peraturan, memberi instruksi, tapi atas perintah kami, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa, saudara-saudara sekalian? Apa yang disampaikan para pemimpin, kebijakan apapun sesuai dengan perintah Allah, tidak bertentangan dengan perintah Allah, dengan ayat-ayat Allah, sesuai dengan hukum Allah, tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua kebijakan para pemimpin, saudara sekalian, mestinya sesuai dengan maunya Tuhannya. Karena kita hidup ini, saudara sekalian, di dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan di dalam genggaman yang lain, bukan di dalam genggaman kelompok, bukan di dalam genggaman organisasi, atau di bawah bayang-bayang kekuasaan seseorang, tapi kita di bawah bayang-bayang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap kita, saudara sekalian, sebenarnya apapun profesi kita, apakah kita kepala keluarga, seorang bapak, seorang ibu, seorang anak, jadi karyawan, kepala di kantor, kepala bagian manajer, direktur, aparat penegak hukum, menjadi wakil rakyat, menteri, presiden, penasehat, dan sebagainya. Mestinya adalah bi amrina. Semua kebijakan kita sesuai yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan melanggar. Di saat kita melanggar, berarti kita sudah melawan, menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hakikatnya, saudara sekalian, semua perilaku kita, apapun profesi kita, tidak bisa lepas dari aturan agama, dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh memisahkan aktivitas kita dari kemauan Allah. Artinya tak boleh memisahkan agama dengan aktivitas kita sehari-hari. Apa aktivitas kita? Tadi bisa jadi pedagang, bisa jadi sebagai atletik, bisa jadi sebagai seniman, budayawan, pejabat tadi itu, atau penegak hukum. Tidak boleh agama dipisahkan. Karena yahduna bi amrina, kata Allah. Mereka itu
tadi Allah menyebutkan khusus ya pemimpin, memberi petunjuk, memberikan arahan kepada masyarakat, kepada bawahannya, kepada anggotanya, biamrina dengan perintah kami, sesuai yang kami perintahkan, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai nilai ajaran-ajaran yang ada dalam kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lama sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Siapa mereka orang-orang, apapun profesinya, atau pemimpin-pemimpin tadi yang mereka memberikan petunjuk sesuai dengan perintah Allah, siapa mereka? Mereka adalah sabaru, lama sabaru, orang-orang yang sabar. Sabar apa? Sabar dalam memperjuangkan kebenaran. Karena tidak mudah, saudara sekalian, memegang ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di zaman yang penuh fitnah, di zaman yang penuh godaan, tantangan, budaya-budaya liberal, kapitalis, dan sebagainya, ternyata memegang ajaran Allah, memegang maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mudah. Maka dibutuhkan orang-orang yang sabar, pemimpin yang sabar, sabar lurus di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pemimpin yang mengikuti bisikan nafsunya, bisikan kelompoknya, bisikan atasannya, dan sebagainya. Kemudian wa kanu bi ayatina yuqinun, selain mereka sabar, mereka juga adalah orang-orang yang yakin dengan ayat-ayat kami. Inilah pemimpin tadi yang memberikan petunjuk sesuai perintah Allah. Siapa mereka? Sabar. Yang kedua, mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Orang yang tidak yakin dengan ayat Allah. Apa ayat Allah itu? Ayat Allah yang tertulis dan tidak tertulis. Yang ada di dalam kitab dan apa yang tampak di alam ini. Fenomena alam, sejarah alam. Mereka yakin itu semua terjadi atas kehendak Allah. Alam ini terjadi karena ciptaan Allah. Apa yang diceritakan Allah dalam alam ini, sejarah kaum-kaum terdahulu, hendaknya menjadi pelajaran, itu semua mereka ambil menjadi pelajaran. Bagaimana kaum-kaum yang menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala, menantang para nabi, menantang kebenaran, menantang ayat-ayat Allah, dimusnahkan. Kemudian mereka ini belajar dari semua itu. Dengan belajar tadi mereka yakin, oh, begini yang diinginkan Allah. Kemudian mereka tunduk patuh kepada Allah, merendahkan diri. Setinggi apapun pangkatnya, setinggi apapun ilmunya, tapi dia merendah di hadapan Allah. Sehingga dia takut berbohong, takut hianat, takut mengeluarkan hukum yang tidak berkeadilan, takut menzolimi, takut membunuh, takut merampok, takut korupsi. Kenapa? Karena mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Mereka belajar ayat-ayat kami, kemudian mereka yakini, keyakinan tadi tertanam di dalam dirinya, kemudian itu melahirkan sebuah sikap perilaku yang lurus sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tadi pesan Allah yang dalam surat As-Sajdah ayat 24. Satu ayat, tapi semoga memberikan hikmah, pelajaran bagi kita. Yakin itu penting. Allah mencintai orang-orang yang yakin. Yakin itu didapat dari ilmu setelah belajar. Belajar apa? Belajar ayat-ayat Allah. Tanziliyatun
masturah, ayat-ayat yang tertulis, wa takwiniyatun manzurah, dan ayat-ayat yang tampak. Alam bukan hanya tanam-tanaman, langit, benda langit, bumi, lautan, pegunungan, hewan, bukan hanya itu, tapi juga sejarah, saudara sekalian. Bagaimana kaum-kaum terdahulu, kaum yang sukses dan kaum-kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga adalah ayat kauniyah. Sehingga dari ayat-ayat itu kita belajar, oh, bagaimana satu kaum yang tidak bersyukur, bagaimana satu kaum yang zalim, bagaimana satu kaum yang bermaksiat dihukum oleh Allah. Sebaliknya bagaimana satu kaum yang taat, bersyukur kepada Allah, taat beribadah kepada Allah, diberikan kesuksesan dalam hidupnya. Inilah saudara sekalian. Tapi kalau itu tidak menjadi pelajaran, tidak berpengaruh dalam diri kita, dalam diri seorang pemimpin, maka dia belum sampai kepada tingkat yakin tadi. Apa yang dia tahu, apa yang dia pelajari, itu hanya sebatas tahu dan berhenti di kepalanya, tidak turun ke dalam hatinya, sehingga menimbulkan keyakinan, dan keyakinan tadi terpancar dari perilakunya. Maka jangan heran kalau ada perampok-perampok. Orang pintar tapi dia merampok. Orang pintar tapi dia tidak adil. Orang pintar tapi dia hianat. Orang pintar tapi dia zalim. Orang pintar tapi dia membunuh kepada sesamanya. Berarti dia pintar tapi tidak yakin. Dia tidak belajar dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, itu bincang kita di saat ini ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.